بدأنا بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sempat sehingga kita dapat diberi kesehatan. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memerdekakan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dan insya Allah kita semua selaku umat muslim akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen IAIN Surakarta, yaitu Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, selaku pembimbing mata kuliah Pancasila. Dan tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faras Murtado dengan NIM 203111232 dari PAI 2G. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang Pancasila dari sudut pandang Islam. Penonton rahimakumullah pasti sudah tahu ya apa itu Pancasila. Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai Pancasila. Pancasila dari bahasa Sanskerta berasal dari kata panca dan sila. Nah, panca sendiri memiliki arti 5 dan sila memiliki arti dasar. Jadi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Kemudian, adapun pengertian lain, Pancasila adalah dasar atau ideologi yang menjadi landasan bangsa untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua hal ataupun komponen-komponen di seluruh Indonesia. Pancasila sendiri dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Artinya apa? Artinya dengan adanya Pancasila, Indonesia memiliki dasar atau fondasi yang kuat dalam bernegara sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh negara-negara lain. Nah, dasar negara Indonesia dapat dilambangkan dengan Garuda, di mana dalam Garuda ini terdapat 5 gambar, yaitu gambar bintang, kemudian gambar rantai, gambar pohon beringin, gambar kepala banteng, gambar padi, dan juga gambar kapas. Nah, gambar-gambar tersebut mencerminkan dari arti 5 Pancasila. Kemudian lambang negara Indonesia dapat disebut dengan Garuda Pancasila. Kemudian bunyi Pancasila. Nah, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian adapun pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama dari I.R. Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu dalam jiwa oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai filsafat negara, namun lebih luas lagi, yaitu
sebagai falsafah bangsa Indonesia. Kemudian pengertian dari Notonegoro. Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa negara Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa Indonesia. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu dari Muhammad Yamin. Pancasila merupakan 5 dasar yang bersih pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya, dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular juga mengartikan Pancasila. Arti Pancasila yaitu berbatu sendi yang 5, atau bisa dikatakan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, pelaksanaan ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan pembunuhan. Kemudian yang kedua, aku bertekad untuk melatih diri agar tidak mencuri. Nah, kemudian yang ketiga, aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Kemudian yang keempat, aku bertekad melatih diri untuk menjaga ucapan yang baik dan benar atau tidak berbohong. Nah, kemudian yang kelima yaitu aku bertekad melatih diri untuk menghindari makan dan minuman yang haram atau yang merusak tubuh. Nah, penonton yang insya Allah dirahmati Allah SWT, selanjutnya histori proses perumusan Pancasila. Nah, dari pendapat Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945, 5 asas dasar negara Indonesia adalah yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. I.R. Soekarno pada 1 Juni 1945, 5 asas dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kemudian I.R. Soekarno juga mengusulkan bahwa sila tersebut diubah menjadi trisula. Nah, isi trisula yang pertama yaitu sosionasional atau nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, sosio dan demokrasi atau demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Dan diperas lagi menjadi ekasila. Nah, ekasila ini artinya masyarakat yang saling bergotong royong. Penonton rahimakumullah, selanjutnya pandangan Islam terhadap Pancasila menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang pertama sesuai dengan sila yang ketuhanan yang Maha Esa, saya ambilkan contoh dari Al-Quran yaitu dari surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kemudian dari hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang mati ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya pada Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 26 dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Pada hadis tersebut dimaksudkan bahwa orang yang mati, nah ketika orang tersebut mati hanya meyakini bahwa hanya kepada Allah lah dia menyembah dan bahwa
hanya Allah yang Maha Esa, dia akan masuk surga. Selanjutnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu tadi Quran dari sila pertama. Kemudian menurut hadis Hasan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 469 yang artinya, apabila kalian memutuskan hukum, maka bersikaplah dengan adil. Nah, dinyatakan Hasan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 469. Pada hadis ini dijelaskan bahwa seseorang dalam memutuskan perkara atau hukum harus berperilaku dengan adil. Nah, di situ berarti manusia diajarkan untuk bersikap adil dan beradab dalam menanggapi suatu hukum atau perkara. Nah, penjelasan tersebut sesuai dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya memberikan contoh dari Quran surat An-Nahl ayat 71 yang artinya, dan Allah melebihkan sebahagiaan kamu dari sebahagiaan yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dan kemudian dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 orang macam yang bakal bernaung di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Imam atau pemimpin yang adil, dan pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, dan orang yang hatinya selalu cenderung kepada masjid, dan 2 orang yang selalu kasih sayang kepada Allah karena Allah, baik waktu berkumpul ataupun berpisah, dan orang laki-laki yang diajak berzina terhadap orang wanita bangsawan, tetapi menolak dengan kata, saya takut kepada Allah, dan orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan orang yang berzikir ingat pada Allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. Nah, itu tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis ini dijelaskan bahwa salah satu dari 7 orang yang akan berada naungan Allah Subhanahu wa taala adalah imam atau pemimpin. Kemudian hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu dari 7 orang yang akan berada di naungan Allah adalah imam atau pemimpin yang adil. Jadi sudah jelas bahwa Rasul menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan saat kita sudah menjadi suatu imam atau pemimpin. Nah, pendapat hadis tersebut sesuai dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.